Bab 2351. Baiklah, karena ada adegan pagi yang harus difilmkan, cepatlah pergi. Jangan membuat para pemain menunggu, kata Lukas, mendesak Son untuk pergi. Tentu saja, semua orang sudah lama berkecimpung di bisnis ini, jadi mereka mengerti bahwa Lukas tidak ingin Melody menunggu. Setelah Son pergi, Lukas pun tak tahan lagi dengan kehadiran orang-orang yang tersisa. Ia mengusir mereka dan kemudian berbaring di sofa Melody. Itu adalah tempat yang sering dikunjungi Melody, dan ia masih bisa mencium aroma harumnya di udara. Alis Lukas sedikit rileks, tetapi pertengkaran baru-baru ini dengan Melody masih membebani pikirannya. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya kapan Melody mulai berpikir untuk meninggalkannya. Namun, ada suara di hatinya yang sangat jelas, ia sama sekali tidak akan membiarkan Melody meninggalkannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ia menggeser tubuhnya, melipat kakinya yang panjang di sofa sempit itu. Ia tidak keberatan dengan kesempitan sofa itu selama ia bisa mencium aroma Melody di sana. Tanpa disadari, ia kembali tertidur. Melody bertingkah seolah Lukas tidak ada. Setelah adegan besar, syuting paginya pun berakhir. Meskipun butuh sedikit usaha di pagi hari untuk merias wajahnya, Son sangat puas dengan hasilnya. Pemandangan. Melody selalu menambahkan sentuhan pribadinya pada karakter tersebut di luar analisis penulis skenario dan sutradara, seolah-olah dia memang dilahirkan untuk peran ini, yang sangat mengejutkan Son. Kamu tidak tidur nyenyak kemarin, dan kamu sudah bekerja keras pagi ini. Pulanglah dan istirahat, kata Son. Sebelum mengizinkannya pergi, Son secara khusus mengingatkannya bahwa Lukas tampaknya belum meninggalkan ruang ganti. Oke, mengerti. Terima kasih, Tuan Son, jawab Melody dengan wajah penuh riasan, siap untuk menghapusnya nanti. Ia semakin mahir bergerak dengan kruknya dan tidak membutuhkan bantuan siapapun sama sekali. Ketika ia mendorong pintu ruang ganti, Melody terkejut mendapati Lukas tidur di sofa. Ia mengerutkan kening dan mendekatinya, bahkan suara kruknya yang mengetuk lantai pun tidak membangunkannya. Seberapa lelah dia? Kalau selelah itu, kenapa dia tidak tidur di rumah? Kenapa repot-repot datang ke sini? Tidak bisakah dia membiarkanku sendiri? Bukankah Talia sudah cukup baginya? Gumam Melody pada dirinya sendiri sambil berdiri di samping Lukas, mengamatinya tidur. Meskipun biasanya bersikap acuh tak acuh, dia tampak tidak berbahaya saat tidur. Melody merasakan campuran cinta dan benci saat menatapnya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mampu melepaskan diri segera, tetapi dia juga kesal padanya karena tidak membiarkannya pergi. Akan jauh lebih baik jika hubungan bisa terjalin dengan rapi seperti sutra. Saat Melody sedang melamun, telepon Lukas yang diletakkan di atas meja tiba-tiba berdering. Karena takut membangunkan Lukas, Melody secara naluriah meraih telepon, tetapi dia tidak menyadari bahwa peneleponnya adalah Talia. Di tengah keraguannya, Lukas terbangun dan menghampiri Melody untuk melihat dia memegang ponselnya. Dia berdiri dan mengambil ponsel itu darinya. Melody merasa malu. Maaf, aku tidak bermaksud mengintip ponselmu. Hanya saja kamu tidur sangat nyenyak. Sebelum Melody menyelesaikan kalimatnya, Lukas mengambil telepon dan meninggalkan ruangan. Sikapnya membuat Melody semakin kesal. Apa dia pikir aku ingin menguping pembicaraan mereka? Oh, betapa aku berharap kedua orang ini meninggalkanku sendirian. Melody menggigit bibirnya. Mengapa dia tidak pergi lebih awal? Ada apa? Tanya Lukas dengan tenang. Bab 2352. Talia menelepon hanya untuk memastikan apakah Beatrice telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan kepada Lukas. Ia pergi pagi-pagi sekali karena takut Beatrice akan menghentikannya dan bertanya apa yang terjadi semalam. Meskipun saat itu ia mengabaikan pertanyaan Beatrice, Lukas tidak dalam keadaan sadar sepenuhnya. Ia takut Lukas akan menyadari apa yang telah terjadi jika ia ada di sana. Namun, yang membuat Talia lega, suara Lukas terdengar normal di telepon. Lukas, kamu di mana? Aku datang ke perpustakaan pagi ini karena ada beberapa buku yang ingin kubaca yang tidak kutemukan di rumah. Bisakah kamu menjemputku saat kamu pulang? Lukas ragu-ragu, alisnya berkerut. Dia tidak tahu kapan Melody akan selesai bekerja, namun Talia harus kembali. Kapan kamu berencana kembali?
Bukankah tadi pagi kamu sudah dijemput sopir? Tanya Lukas. Rumah besar keluarga Rivera terletak di pinggiran kota, dipilih dengan mempertimbangkan Beatrice dan Cedric. Letaknya agak jauh dari pusat kota yang ramai, sehingga mereka sering mengandalkan mobil untuk pergi kemanapun. Talia tidak akan bisa pergi ke perpustakaan jika sopir keluarga tidak sedang luang. Aku tahu kau akan pulang, jadi aku sudah menyuruh sopir pulang lebih awal. Tidak bisakah kau menjemputku saat pulang? Apa kau ada urusan lain? Apakah banyak pekerjaan di perusahaan hari ini? Tanya Talia. Lukas tidak ingin berbohong padanya, tetapi dia benar-benar ingin memeriksa makanan Melody setiap hari. Dia perlu meminta Lynette untuk menyiapkan dan mengirimkan makanan jika makanan di kantin tidak sehat. Aku sedang tidak di kantor sekarang. Kalau tidak terlalu jauh, kenapa kamu tidak mampir ke lokasi syuting Melody nanti, dan aku akan menjemputmu dari sana? Kata Lukas. Talia merasakan jantungnya berdebar kencang. Jam berapa sekarang? Masih pagi sekali, tapi dia sudah mengunjungi Melody. Apakah dia benar-benar sangat merindukannya? Mantra macam apa yang Melody berikan padanya sampai membuatnya sangat menyukainya? Melody berhasil memikat Lukas berulang kali. Sekarang, dia bahkan memintaku untuk naik taksi ke lokasi syuting Melody. Dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Aku akan mengirimkan alamatnya lewat pesan singkat kalau kamu memutuskan untuk datang, kata Lukas, sambil melirik Melody yang sedang duduk di sofa. Talia, khawatir Lukas akan kesal jika dia terus mengomel, hanya bisa mengangguk. Saat Lukas berbalik untuk pergi, Melody telah berhasil menyembunyikan emosi apapun yang dirasakannya. Apakah kau sudah selesai syuting adegan pagimu? Jika sudah, antarkan aku ke asramamu, perintah Lukas. Setelah menyelesaikan adegan pagi harinya, Melody sudah merasa lelah. Aku ingin istirahat. Aku tidak punya energi untuk menghiburmu. Kenapa kau ingin pergi ke asramaku? Tidak ada yang menarik di sana, dan tidak semewah rumahmu. Lukas merasa tidak senang karena diabaikan begitu saja. Apa kau benar-benar tidak ingin sering bertemu denganku? Lalu kau ingin bertemu dengan siapa? Jangan lupa masih ada kontrak yang berlaku. Aku tidak pernah lupa sedetik pun bahwa masih ada kontrak antara kita, dan bahwa aku masih berutang uang padamu. Lukas, bisakah kau berhenti membahas ini? Aku sudah lelah. Sudah kubilang jangan lagi bekerja sebagai aktris. Terakhir kali kau cedera, aku bertanya apakah kau mau kembali berakting di film ini. Jadi kau tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri karena merasa kelelahan. Melody terdiam. Bab 2353. Dia benar. Baginya, kelelahan yang kurasakan saat ini juga akibat ulahku sendiri. Aku bisa saja menemukan pekerjaan yang lebih mudah jika aku tidak bersikeras mengejar karir akting. Tapi kenapa aku begitu lelah? Apakah karena aku tidak tidur sama sekali semalam gara-gara dia? Dan dia masih berani mengkritik pilihan hidupku. Pikir Melody. Melody tidak hanya merasa lelah secara fisik, tetapi juga terkuras secara emosional karena dia masih berhutang banyak uang kepada Lukas, yang membuatnya merasa terjebak. Ia sangat berharap, jika memungkinkan, ia tidak berhutang apapun padanya sehingga ia dapat secara terbuka mengejar keinginannya sendiri tanpa rasa takut, alih-alih merasa malu dan terkekang dalam segala hal yang dilakukannya. Apakah ini benar-benar yang kau pikirkan? Apakah kau percaya ini adalah kesalahanku? Jika kau pikir semua kelelahan ini pantas kudapatkan, maka tolong, menjauhlah dariku. Aku hanyalah seorang aktris kelas bawah. Aku tidak pantas kau buang-buang waktu untukku, dan aku juga tidak ingin berdebat lagi denganmu. Melody mengambil tongkat penyangga yang bersandar di sofa dan bersandar padanya sambil berjalan pergi. Dia ingin menghapus riasannya lalu kembali ke asramanya untuk tidur nyenyak. Melihatnya menggunakan kruk alih-alih meminta Lukas untuk menggendongnya membuat Lukas kesal. Kenapa kau bersikeras menggunakan kruk? Kenapa kau tidak mau meminta bantuanku? Tanya Lukas. Melody menoleh dengan sedikit terkejut. Kau bercanda, aku bisa berjalan sendiri dengan kruk. Kenapa aku harus meminta bantuanmu? Aku sudah bilang sebelum aku pergi dari rumah bahwa kau tidak bisa selalu bersamaku, jadi kenapa kau bersikeras agar aku bergantung padamu? Aku sudah dewasa, bukan mainan yang membutuhkanmu untuk bertahan hidup. Melody tampak benar-benar tidak percaya. Lukas menghindari tatapannya, tiba-tiba ragu untuk menatap matanya.
Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya merasa kamu harus meminta bantuanku karena aku sedang bersamamu sekarang. Tidak perlu. Lagi pula, suatu hari nanti kau akan meninggalkanku juga, jadi aku sudah terbiasa, jawab Melody datar. Melody sudah terbiasa melakukan segalanya sendiri sejak masih sangat muda, mungkin kebiasaan yang terbentuk oleh lingkungan tempat dia dibesarkan. Tidak ada yang bisa bergantung pada orang lain selamanya, orang tuanya sudah menanamkan hal ini padanya. Jadi, mengapa repot-repot mencari pengakuan dari orang asing seperti Lukas? Meskipun Wendy beberapa tahun lebih tua dari Melody, setiap kali dia melakukan kesalahan, orang tua mereka selalu ada untuk mendukungnya, sehingga dia tidak pernah merasa takut. Namun, hal itu berbeda bagi Melody. Di rumah mereka, bahkan memecahkan gelas pun akan membuat Melody takut untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apakah itu akan memancing rasa jijik ibunya. Dia takut melihat rasa jijik di mata ibunya, seolah-olah berkata, apa gunanya kamu jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini dengan benar. Meskipun diliputi rasa takut, Melody tetap mampu menahan semua cemoohan yang ditujukan kepadanya. Setelah itu, ia bertekad bahwa jika suatu saat nanti ia memiliki anak, ia tidak akan membiarkan mereka hidup dalam ketakutan. Hal yang sama terjadi ketika ia dewasa. Melody tidak akan menumpuk utang sebesar itu jika bukan karena keluarganya. Namun, ia tidak pernah menyesali pilihannya. Lebih baik berutang daripada terus menderita di keluarga itu. Bab 2354. Setidaknya di masa depan, Melody tidak perlu lagi khawatir keluarganya akan membebankan masalah mereka padanya. Terkadang, dia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar orang tuanya, melainkan menemukannya di dekat tempat sampah. Mengapa lagi mereka sangat membencinya? Ibunya bahkan memperlakukan Wendy lebih baik daripada dirinya sendiri. Satu-satunya saat orang tuanya memikirkan Melody adalah ketika ada kekacauan yang harus dibersihkan. Selain itu, mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan putri kedua mereka. Wajah Melody memerah, dan suasana hatinya berubah masam saat memikirkan keluarganya. Meninggalkan keluarga itu bukan berarti dia bisa sepenuhnya melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Lagi pula, dia tumbuh besar dan tinggal di sana selama 20 tahun. Tepat ketika suasana antara Melody dan Lukas menjadi tegang, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Lukas tampak tidak senang, bertanya-tanya siapa yang begitu tidak memperhatikan hingga mengetuk pintu saat mereka berdua sedang berduaan. Bukankah itu bisa menunggu? Melody, yang tidak menyadari suasana hati Lukas, mempersilakan orang di luar masuk dan ternyata itu Sherman. Dengan terkejut, dia berseru, "Sherman, ada apa kau kemari?" Karena lengah, dia bahkan lupa tentang kaki kirinya yang cedera dan berdiri langsung di atasnya, hanya untuk berteriak kesakitan dan jatuh ke kursi. Baik Lukas maupun Sherman bergegas ke sisinya pada saat yang bersamaan. "Ada apa denganmu? Apa kau lupa kakimu belum sembuh? Gadis bodoh." Nada suara Lukas sangat kasar, kontras dengan tindakannya yang lembut saat memegang kakinya. Melody mengerutkan kening. Sebenarnya, kakinya hampir pulih sepenuhnya, hanya sedikit sakit karena benturan tiba-tiba dengan tanah. Tidak ada yang serius. Tadi memang sedikit sakit, tapi sekarang sudah baik-baik saja, kata Melody. Merasa malu karena Lukas memegang kakinya seperti itu, apalagi dengan kehadiran Sherman, Melody mencoba menarik kakinya, tetapi Lukas mengabaikannya dan dengan hati-hati menggulung celana panjangnya untuk memeriksa lukanya. Setelah memastikan bahwa luka itu tidak diperparah oleh tekanan yang diberikan Melody, ia perlahan meletakkan kaki Melody kembali ke tanah. "Apa maksudmu, sudah sembuh? Kau bahkan sudah lupa kalau kau pernah terluka," kata Lukas. Lukas merasa cemburu. Dia sangat senang bertemu Sherman sampai-sampai dia lupa kakinya sendiri yang cedera. Melody benar-benar senang bertemu Sherman. Dia hanya bertemu dengannya sekali sejak dirawat di rumah sakit. "Sherman, apa yang membawamu kemari hari ini?" tanyanya. Sherman menatap kakinya dengan cemas. "Apakah kamu yakin kakimu baik-baik saja? Apakah kamu perlu kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lagi?" Tangan Lukas tidak lepas dari kaki Melody, sebaliknya, dia dengan hati-hati memijat di sekitar luka tersebut. Selama salah satu kunjungan Melody ke dokter sebelumnya,
dokter menyebutkan bahwa memijat dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi pembekuan darah di kakinya, sehingga mempercepat penyembuhan. Lukas memperhatikan hal ini dan telah memijat kaki Melody sejak mereka kembali ke rumah. Sensasi hangat dari sentuhannya membuat Melody merasa jauh lebih nyaman. Karena sudah terbiasa dengan pijatan Lukas di rumah, Melody tidak terlalu memikirkannya. Namun, Sherman, yang menyaksikan adegan intim ini, merasa sedikit tidak nyaman. Jangan khawatir, Sherman. Kakiku hampir sembuh, kalau tidak, aku tidak akan kembali syuting di sini, Melody meyakinkannya. Bab 2355. Silakan duduk. Sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar? Tanya Melody. Setelah Sherman menyapa Lukas, dia menjawab Melody sambil tersenyum. Semuanya berjalan lancar. Ingat kesepakatan yang kuceritakan terakhir kali yang agak sulit didapatkan. Nah, kita berhasil mendapatkannya. Melody benar-benar senang mendengar kabar baik dari Sherman. Itu fantastis. Kesepakatan itu benar-benar sulit. Saya selalu bilang Anda memiliki tim yang kuat, dan dengan keterlibatan Anda, bagaimana mungkin klien tidak mempekerjakan perusahaan Anda? Mata Sherman berkerut sambil tersenyum saat ia mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambut Melody. Membuat Melody dan Lukas terkejut sesaat. Melody langsung mundur, merasa tidak nyaman dengan gerakan intim yang tiba-tiba itu. Kehadiran Lukas di tempat kejadian membuatnya semakin aneh. Terima kasih, Sherman. Aku baru saja selesai syuting, dan aku benar-benar lupa rambutku berantakan, kata Melody, mencoba meredakan situasi. Sherman tetap tersenyum, tanpa memberikan penjelasan atas tindakannya. Sementara itu, Lukas berdiri. Karena lebih tinggi 1 inci dari Sherman, ia tampak mengintimidasi saat menatapnya dari atas. Melody menarik lengan baju Lukas, memberi isyarat agar dia tenang. Sherman datang berkunjung, dan dia tidak ingin ada masalah. Bertemu pandangan dengan Melody, Lukas mengakui kekalahan. Lagi pula, dia baru saja membuat Melody kesal. Lukas duduk sendirian di sofa, membiarkan kedua orang lainnya melanjutkan percakapan mereka. Terlepas dari kecanggungan situasi tersebut, dia tetap berada di ruangan itu, menolak untuk pergi. Sherman bertanya pada Melody, kau bertanya bagaimana kabarku, tapi bagaimana denganmu? Apakah syuting berjalan lancar sejak kau kembali? Kudengar krumu sudah membersihkan nama mereka. Aku yakin tidak akan ada yang berani mengganggu mereka lagi. Mengangkat topik ini membuat Melody senang. Sejak mereka mengungkap semua bukti secara online, semua orang menyadari bahwa Tracy telah menyesatkan mereka. Sejak saat itu, kelompok mereka tidak lagi disebut sebagai pelaku perundungan. Keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya, semua orang ragu untuk berbicara tentang apapun, tetapi setelah klarifikasi, tidak perlu bersembunyi lagi. Dan proses syuting dulunya cukup sulit. Kami bahkan menghadapi kritik ketika mulai syuting. Meskipun saya tidak akan mengatakan semua orang menyukai kami sekarang, pasti ada beberapa penonton yang menantikan untuk menonton film ini. Seperti yang Melody sebutkan, sebagian penonton percaya bahwa itu hanyalah aksi publisitas dari perusahaan film. Bagaimana lagi mereka bisa menjelaskan kru yang tidak kompeten seperti itu? Namun, mayoritas benar-benar menantikan film tersebut, sebagian karena Son dan sebagian karena Melody. Banyak kritikus, yang dulunya bersikap keras, juga memuji kemampuan akting Melody, yang telah dibacanya dan langsung dilupakan. Lagi pula, orang yang sama bisa memujinya di satu saat dan kemudian mengkritiknya dengan keras di saat berikutnya. Penonton selalu tahu yang terbaik dalam hal ini. Terlepas dari itu, semua upaya mereka tidak akan sia-sia selama film tersebut masih memiliki penonton yang bersedia membayar untuk menontonnya. Melody tidak berani melawan meskipun beberapa orang mengejek kru karena dianggap bodoh, karena, dilihat dari penampilannya, memang tampak bahwa kecerdasan semua orang di kru itu kurang. Senang sekali mendengarnya. Kamu tidak tahu betapa cemburunya orang lain padaku awalnya ketika mereka tahu aku mengenalmu. Tapi setelah insiden perundungan itu, mereka mulai bersikap sinis padaku. Aku tidak berani banyak bicara, tapi aku benar-benar percaya padamu. Setelah klarifikasi ini, tidak akan ada yang berani mengejekku lagi. Jadi aku sangat senang untuk kita, kata Sherman. Hal itu juga melegakan bagi Melody. Lagi pula,
Para penggemarnya pun bisa merasa lega setelah klarifikasi tersebut. Bab 2356. Lukas menunduk melihat ponselnya, membolak-balik file. Dia tidak pernah menyangka Sherman dan Melody akan banyak bercerita. Mereka sedang asyik mengobrol ketika Talia mengetuk pintu kamar Melody. Melody menatap pintu dengan agak penasaran. Mengapa begitu banyak orang datang menemuiku hari ini? Namun, senyumnya memudar ketika dia melihat siapa orang itu. Hai, Melody, maaf mengganggu lagi. Kuharap kehadiranku di sini tidak akan merepotkanmu. Lukas akan mengantarku pulang, jadi kupikir aku akan mampir ke sini. Melody tetap tersenyum, meskipun senyumnya sudah memudar. Ah, begitu. Tentu saja, tidak merepotkan sama sekali. Adeganku sudah selesai. Kalian berdua bisa pulang dulu kalau mau, kata Melody. Talia menatap Lukas dengan genit, tetapi ada juga sedikit ketidaksabaran di matanya. Namun, Sherman tidak menunjukkan niat untuk pergi, jadi bagaimana mungkin Lukas berpikir untuk pergi? Aku tidak terburu-buru. Lagi pula sudah hampir waktu makan siang. Ayo kita makan bersama, saran Lukas sambil melirik arlojinya. Ya, sudah waktunya makan siang, Sherman setuju. Sherman terkejut melihat Talia. Kapan dia kembali? Namun, Talia tampaknya tidak terkejut melihatnya di sana karena dia tidak mengenalinya. Ngomong-ngomong, siapakah pria ini? Talia melirik Lukas secara naluriah, dan Lukas hanya mengucapkan dua kata, sepupuku. Oh, jadi kau sepupu Lukas. Senang bertemu denganmu, kata Talia. Sherman mengulurkan tangannya. Halo, kudengar Lukas sering terbang ke Molomia untuk mengunjungimu kapanpun dia punya waktu. Tidak juga, Lukas selalu sibuk dengan pekerjaannya. Kata Talia agak malu-malu, sambil bercanda memukul kepalanya sendiri. Dia menatap Lukas dengan malu-malu. Namun, Lukas tetap kaku. Jangan mengarang cerita. Sherman mengangguk mengerti. Aku hanya bercanda. Ayo, kita semua makan siang bersama. Takdir telah mempertemukan kita semua di sini. Melody hanya ingin kembali ke asramanya dan menyendiri. Dia tidak ingin terus berpartisipasi dalam pergaulan dangkal seperti ini. Kalian duluan saja. Aku agak lelah. Aku ingin kembali dan beristirahat, katanya. Sherman langsung berkata dengan khawatir, itu tidak akan berhasil. Kamu belum makan siang. Seberapapun lelahnya kamu perlu mengisi perutmu sebelum beristirahat. Jika tidak, kamu hanya akan terus menjadi semakin kurus. Lukas memiliki perasaan yang sama. Jika kamu lelah, aku bisa membeli makanan dan membawanya ke asramamu. Tidak seorang pun tampak menanyakan pendapat Talia, sehingga ekspresinya berubah masam. Melody itu benar-benar tahu cara memainkan kartunya. Sherman sepertinya juga telah terpesona oleh wanita manipulatif ini. Sungguh tidak berguna. Kita bisa pesan makanan saja kalau Melody merasa lelah. Dengan begitu, kita tidak perlu keluar dan mengobrol sambil makan. Ayolah, jarang sekali kita semua berkumpul seperti ini. Apa kau tidak mau nongkrong bersama kami, Melody? Talia akhirnya angkat bicara. Melody terdiam sejenak, tidak yakin harus berkata apa. Dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan mereka, dan dia tidak tahu dari mana Talia mendapatkan kepercayaan diri bahwa dia akan mendengar jawaban yang diinginkannya. Baiklah, jika kamu sudah lelah, tidak perlu tinggal untuk makan siang. Talia, kamu tunggu di sini. Aku akan mengantar Melody kembali ke asrama, Lukas menyela. Saat Lukas hendak merangkul pinggang Melody, bermaksud mengantarnya pulang, Talia buru-buru meraih lengannya. Bab 2357. Hei, Lukas, kenapa terburu-buru? Sepupumu juga di sini, kan? Kau juga harus mempertimbangkan apa yang Melody inginkan. Mungkin dia ingin tinggal. Talia menyela. Lukas tetap memasang ekspresi dingin. Dia sudah bilang dia lelah. Dengan kata lain, tidak perlu mempertimbangkan apa yang diinginkan Melody karena satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan adalah dia kembali beristirahat. Melody sangat menyadari apa yang Talia coba lakukan. Dia juga tidak ingin membawa mereka kembali ke asramanya, bagaimanapun juga, itu adalah tempat perlindungannya. Baiklah, jika Nona Talia bersikeras untuk makan siang bersama, mari kita makan di luar studio. Aku bisa beristirahat setelah makan, saran Melody. Kedua pria itu tampak agak ragu-ragu,
tetapi Thalia bertepuk tangan dengan antusias. Itu ide bagus. Kamu tetap perlu makan makanan yang layak meskipun lelah. Dengan begitu, kakimu bisa sembuh lebih cepat. Seru Thalia. Setelah itu, mereka semua bersiap untuk pergi. Lukas dan Sherman berjalan di samping Melody sementara Thalia berjalan duluan sendirian. Apa yang kalian semua lakukan? Jika kalian terus membantuku seperti ini, aku akan lupa cara menggunakan krukku, kata Melody, merasa agak kesal. Dia berhenti berjalan. Lukas memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, kalau kau tidak mau menggunakan krukmu, haruskah aku menggendongmu saja? Namun, dia menarik tangannya begitu menyadari tatapan penolakan dari Melody. Sherman belum pernah melihat Melody menggunakan kruk sebelumnya, dan melihatnya saat itu membuat hatinya sakit. Dia mengerutkan kening, dan wajahnya yang lembut dipenuhi kekhawatiran untuk Melody. Menggunakan kruk terlalu sulit. Aku bisa menggendongmu ke restoran kalau kamu tidak mau Lukas menggendongmu, tawar Sherman. Lukas kesal dengan tawaran Sherman. Ini urusan antara aku dan istriku, jadi jangan ikut campur. Melody menoleh ke Lukas. Aku hanya butuh kruk untuk sementara. Apa salahnya menggunakannya? Aku sebenarnya tidak lumpuh. Lagi pula, bukankah bagus kalau aku bisa mengurus diriku sendiri? Kenapa kalian berdua harus memperlakukan aku seperti bayi? Itu memberi tekanan yang tidak perlu padaku. Pokoknya, aku akan mengurus diriku sendiri. Lukas, pergi dan temani Nona Thalia. Sejak Melody berbicara, mereka berhenti menatapnya dengan khawatir. Namun, saat Lukas berjalan di depan, dia tak bisa menahan diri untuk sesekali melirik Melody. Meskipun hanya selangkah di depan, Lukas tidak bisa menghilangkan kekhawatirannya bahwa Melody mungkin tersandung atau jatuh secara tidak sengaja. Sepanjang perjalanan, Thalia tetap diam. Sebelumnya, dia tidak menyadari apa arti Melody bagi Lukas atau seberapa jauh hubungan mereka telah berkembang. Namun, interaksi singkat hari itu membuatnya merasa agak cemas. Perhatian Lukas tampaknya tertuju pada setiap kata dan tindakan Melody. Dia belum pernah bersikap seperti ini terhadap seorang wanita sebelumnya, pikir Thalia. Saat Melody berbicara, Lukas tak bisa menahan diri untuk tidak menatap wajahnya. Ketika Melody terdiam, matanya tak pelak lagi akan tertuju pada sosoknya saat ia berjalan pincang menjauh. Kekhawatiran Lukas terlihat jelas di wajahnya. Merasa seperti badut berdiri di sana, dengan perhatian kedua pria itu sepenuhnya terfokus pada wanita lain, seorang wanita penyandang disabilitas pula, membuat Thalia merasa diabaikan. Ini adalah pertama kalinya Thalia merasa diabaikan. Tidak, dia tidak akan membiarkannya. Dia harus menjadi pusat perhatian di antara semua wanita. Sialan Melody. Dia memang licik. Dia tahu cara mendapatkan simpati dari Lukas dan Sherman dengan menggunakan kakinya yang cedera. Laki-laki, mereka selalu menyukai yang menyedihkan dan lemah. Itulah mengapa dia bisa membangkitkan naluri pelindung mereka. Thalia merasakan kebencian yang menggerogoti hatinya, namun ia tetap tersenyum. Ia bahkan menoleh ke belakang untuk memeriksa keadaan Melody. Bab 2358. Melody tersenyum tipis, memahami mengapa Thalia begitu kesal. Pria yang begitu intim dengannya tadi malam kini menunjukkan perhatian pada wanita lain di depannya. Dia mungkin juga akan merasa marah jika situasinya terbalik. Tidak apa-apa, katanya dengan tenang. Suasana menjadi semakin canggung begitu mereka masuk ke dalam mobil, tetapi Sherman mengambil inisiatif untuk memecah keheningan. Bagaimana proses syutingnya? Berapa lama lagi sampai kita bisa melihat karya Anda di layar lebar? Saya sangat menantikannya. Apa yang dikatakan Sherman mencerminkan pemikiran Melody sendiri. Meskipun mendengar banyak pujian dari orang-orang di sekitarnya selama pembuatan film, dia tahu bahwa ujian sebenarnya akan datang ketika film tersebut tayang di bioskop. Hanya di sana mereka akan mengetahui hasil sebenarnya dari upaya mereka. Meskipun kesuksesan sebuah film tidak dapat dinilai semata-mata dari angka box office, angka tersebut tetap berfungsi sebagai indikator penerimaan publik. Kita sudah melewati setengah perjalanan. Semuanya berjalan lancar sejak insiden dengan Tracy terselesaikan. Dengan kecepatan ini, kita seharusnya bisa menyelesaikan syuting dalam waktu sekitar 2 bulan. Namun, masih ada pekerjaan pasca produksi setelah itu, jadi filmnya tidak akan siap dirilis secepat itu, jelas Melody.
Sebuah film harus melalui proses yang sangat kompleks agar akhirnya bisa tayang di bioskop. Meskipun adegan-adegan mereka sudah selesai, itu baru setengah pekerjaan, karena pekerjaan pasca produksi seringkali panjang dan rumit. Namun, dengan Son yang mengawasi semuanya, Melody dan anggota tim lainnya tidak terlalu khawatir. Oh, aku benar-benar lupa kalau Melody masih syuting. Bagaimana kabarnya? Apakah lokasi syutingnya menyenangkan? Apakah kehidupan para aktor benar-benar berbeda? Melody, bolehkah aku mengunjungi lokasi syutingmu lain kali? Aku belum pernah ke lokasi syuting film sebelumnya. Seru Thalia. Melody tersenyum, lokasi syuting adalah tempat kerjanya, bukan tempat untuk dikunjungi siapapun secara santai. Sebelum dia bisa menjawab, Lucas menyela, mereka sibuk syuting setiap hari. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Jangan membuat masalah. Thalia memutar matanya, tampak tidak puas. Lucas, aku hanya ingin melihat bagaimana proses pembuatan film. Tidak bisakah kau mengajakku? Kalau tidak, kenapa kau ada di lokasi syuting hari ini? Lucas tidak ingin mengungkapkan alasan keberadaannya di lokasi syuting. Ia melirik Melody yang duduk di belakang melalui kaca spion. Sayangnya, tatapan Melody tidak tertuju padanya, sebaliknya, ia sedang melihat keluar jendela. Saat mereka melanjutkan percakapan, Melody mulai merasa lelah dan lebih menikmati pemandangan di luar. Apakah kakimu sakit saat syuting? Sherman masih khawatir. Lagi pula, Melody merasakan sakit yang luar biasa, bahkan hanya dengan tekanan ringan pada kakinya, dan tidak mungkin untuk duduk sepanjang hari di lokasi syuting. Karena itu, Sherman tidak bisa tidak khawatir bagaimana Melody akan menjalani hari itu. Berbalik menghadapnya, Melody meyakinkannya, kau tidak perlu khawatir, Sherman. Sebagian besar adegan saya sekarang melibatkan berbaring atau duduk. Tuan Son dan kru juga merawat saya dengan baik. Lagi pula, ini hanya keseleo. Saya akan kembali dalam kondisi prima setelah beberapa hari istirahat lagi. Dia tidak mengkhawatirkan kakinya, sebaliknya, dia khawatir hal itu akan menunda jadwal syuting jika keseleo tersebut tidak segera sembuh. Son sengaja mengatur ulang jadwal syuting untuk mengakomodasi cederanya, tetapi adegan-adegan mendatang mengharuskannya berdiri. Lucas merasa tidak nyaman karena Melody berbicara dengan Sherman sementara mengabaikannya. Thalia, yang duduk di samping Lucas, mengamati tingkah lakunya dengan saksama, memperhatikan perilakunya yang tidak biasa. Kapan terakhir kali dia begitu peduli pada orang lain? Pikirnya dalam hati. Bab 2359. Setelah mereka tiba di restoran, Thalia adalah orang pertama yang duduk. Saat Lucas hendak duduk di sebelah Melody, Thalia menarik lengan bajunya. Lucas, tunggu apa lagi? Cepat duduk. Aku baru saja akan. Lucas mulai berkata, tetapi Sherman sudah membantu Melody duduk. Lalu dia duduk di sampingnya dan menatapnya dengan polos. Lucas, kenapa kau masih berdiri? Karena itu, Lucas tidak punya pilihan selain duduk di sebelah Thalia dengan ekspresi dingin. Halo, boleh saya menerima pesanan Anda? Apakah Anda ingin saya merekomendasikan hidangan andalan restoran kami? Pada saat itu, seorang pelayan menghampiri mereka, matanya berbinar melihat keempat individu menarik yang duduk bersama. Meskipun bersemangat, ia berhasil menahan diri. Wanita yang duduk paling ujung tampaknya adalah seorang aktris terkenal. Teman pelayan itu sangat menyukainya, tetapi pelayan itu tidak dapat mengingat namanya saat itu. Tidak perlu rekomendasi. Saya sudah pernah ke restoran ini sebelumnya. 4 porsi steak panggang arang, 1 hidangan udang bakar, semangkuk sup jamur, dan salad caesar tanpa kale. Suami saya tidak suka kale. Lihat saja dan periksa apakah ada yang lain yang Anda suka. Steak panggang arang di sini luar biasa, jadi saya memesan untuk kita semua, kata Melody. Melody menyerahkan menu kepada Sherman. Dia tidak terlalu menyukai bar panggangan, dia hanya ingin sesuatu untuk mengisi perutnya. Tambahkan 2 lagi hidangan utama yang direkomendasikan dan 1 porsi sup labu krim. Itu seharusnya sudah cukup, tambah Sherman. Dengan makanan yang mereka pesan, mereka berempat akan memiliki cukup makanan. Sambil menunggu makanan datang, Thalia tiba-tiba meminta Melody untuk menemaninya ke kamar mandi. Melody merasa bingung. Dia masih perlu berjalan menggunakan kruk, jadi mengapa Thalia memintanya untuk ikut?
Kamu bisa pergi ke kamar mandi sendirian. Kakinya masih sakit, jadi tidak nyaman jika dia ikut denganmu, kata Lukas tegas. Meskipun beberapa gadis mungkin lebih suka pergi ke kamar mandi bersama, tidaklah pantas untuk meminta Melody, yang sedang mengalami kesulitan berjalan, untuk pergi bersama. Thalia menatap Melody dengan intens, ekspresinya tampak cemas. Melody tiba-tiba berpikir bahwa Thalia mungkin sedang menstruasi. Hanya ada dua perempuan di sana, dia dan Thalia. Akan memalukan jika Thalia meminta para pria untuk menemaninya. Oleh karena itu, meskipun merasa tidak nyaman, Melody dengan enggan menemani Thalia ke kamar mandi. Aku akan menunggu di luar saja. Tapi aku tidak membawa apapun. Jadi, meskipun kau memanggilku, Melody mulai berkata. Thalia berbalik di depan cermin, tampak rileks dan tidak lagi terlihat terburu-buru. Melody, kapan aku pernah bilang aku butuh bantuanmu? Melody tiba-tiba marah ketika Thalia menatap kakinya yang terluka dengan nada meremehkan. Apa maksudmu? Apa kau memanggilku ke sini hanya untuk memprovokasiku? Bentak Melody. Thalia mencibir dingin. Oh, aku tidak akan pernah berani melakukan itu. Lagi pula, kau sekarang aktris terkenal sementara aku hanya orang biasa. Mengapa aku harus memprovokasimu? Aku hanya berharap sebelum bertindak, Melody, kau akan menggunakan otakmu dan tidak sombong. Terutama, dia mendekati Melody dan melanjutkan, kalau soal Lukas. Jauhi dia jika kau tahu apa yang terbaik untukmu. Bab 2360. Melody benar-benar terkejut. Thalia bersikap baik padanya di depan Lukas selama ini, tetapi menunjukkan sifat aslinya begitu mereka berdua saja. Nona Thalia, apakah Anda salah paham? Seharusnya Anda yang berhenti ikut campur antara Lukas dan saya. Bukankah sudah cukup Anda diam-diam mengirim foto itu kepada saya tadi malam, dan sekarang Anda ingin memperingatkan saya secara langsung? Bahkan dalam kemarahannya tadi malam, Melody dapat menduga bahwa Thalia pasti sengaja mengirim foto intim itu kepadanya. Tidak mungkin itu hanya kesalahan kecil. Selain itu, mereka hanya saling menambahkan sebagai teman tetapi tidak pernah mengirim apapun. Thalia harus mencari kontaknya untuk mengirim foto itu secara khusus. Kemudian dia menunggu sebelum menghapusnya, dengan alasan dia mengirimnya ke orang yang salah. Melody tidak percaya Thalia benar-benar akan mengirim foto itu kepada Lukas. Melody, kau tahu sudah berapa lama aku mengenal Lukas. Berani-beraninya kau menuduhku ikut campur di antara kalian berdua. Jika bukan karena kau, akulah yang akan bersamanya sekarang. Kaulah yang mencuri Lukas dariku. Aku sarankan kau untuk tahu batasanmu dan berhenti mencoba memisahkan kami. Melody sudah berkali-kali memikirkan cara menghadapi Thalia, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan berakhir saling menyerang di toilet restoran. Secara pribadi, dia bisa merasa sedih dan cemburu tentang sejarah bertahun-tahun antara Thalia dan Lukas. Namun, begitu Thalia memprovokasinya, dia tidak akan mundur. Apa bedanya jika Lukas dan Thalia memiliki sejarah bertahun-tahun di antara mereka? Pada akhirnya, Melody lah yang menandatangani kontrak dengan Lukas. Merekalah yang menikah satu sama lain. Nona Thalia, sebelum Anda mengatakan hal-hal seperti itu, mengapa Anda tidak mempertimbangkan posisi Anda? Tidak masalah berapa lama Anda mengenal Lukas karena ada kontrak pernikahan yang mengikat secara hukum di antara kami, sementara Anda hanyalah teman lamanya yang kembali dari luar negeri. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa Anda tidak berhak meminta saya untuk menjauh darinya? Thalia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan Melody. Dia tidak menyangka Melody akan bereaksi seperti itu. Bahkan, Melody tetap tenang dan tersenyum saat membalas perkataan Thalia. Thalia mengira bahwa setelah mengatakan hal-hal itu, Melody pasti akan pergi dengan sendirinya. Oh, kalau begitu, kenapa kita tidak mencobanya? Mari kita lihat siapa yang lebih penting bagi Lukas, kau atau aku. Senyum Melody memudar perlahan karena dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Thalia. Aku sarankan kau bersikap rasional. Aku tidak ingin berdebat denganmu di depan umum. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi. Melody, yang bersandar pada kruknya, hendak pergi ketika Thalia tiba-tiba meraihnya. Melody sudah bergantung pada kruknya untuk menopang tubuhnya, dan Thalia hampir membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh. Hal itu membuatnya marah. Apa yang kamu lakukan?
Apa kamu pikir aku tidak akan memukulmu? Melody berdiri dengan satu kaki, berusaha keras dengan tangan lainnya untuk menarik krupnya dari genggaman Thalia. Tanpa diduga, Thalia menjerit dan jatuh ke belakang, membentur tanah dengan bunyi keras di bagian belakang kepalanya. Suara itu membuat Melody membeku di tempat, melupakan krupnya. Dia dengan cemas memanggil, "Thalia, apakah kamu baik-baik saja?" Thalia berkedip perlahan. Dampak jatuhnya sangat keras, dan dia belum bereaksi. Matanya tampak seperti akan menutup. Khawatir Thalia akan kehilangan kesadaran, Melody terus memanggil namanya berulang kali. Tepat saat itu, seorang wanita lain keluar dari kamar mandi. Dia langsung berteriak ketika melihat pemandangan di depannya. "Ah, ada yang meninggal." Wajah Melody langsung pucat pasi.